Dari AF Saipudin. Bang, motor pulsar 135 saya berisik sama tenaganya kurang. Kenapa ya? Ya kalau berisik tenaganya biasanya emang berkurang ya. Misalkan berisiknya dari klep ya, karena setelan klep yang tidak sesuai atau ada kerusakan pada noken as ya. Itu semua berpengaruh pada tenaga. Kemudian misalkan dari rantai keteng ya, atau dari kamprat, itu juga bisa mempengaruhi tenaga. Kalau sudah terlalu longgar, maka untuk topnya itu sudah berubah biasanya. Kalau dari piston yang udah oblak ya udah pasti ya pasti akan berkurang tenaga. Ya pokoknya kalian cari dulu sumber masalahnya di mana, karena seorang elektrik kan banyak ya, nggak cuma di satu spare part. Jadi kalian harus cari dulu, baik itu di bagian head, bagian seher, atau bagian perkoplingan di bagian bawah. Kalian cek aja satu persatu nanti biar ketemu. Nanti kalau udah ketemu baru kalian benerin. Soal tenaga pasti ngikutin. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Alianai official. Wih, bikin cerpen apa komentar ya, tapi nggak apa, gas. Assalamualaikum bang, mohon dibales bang. Assalamualaikum bang, mohon dibales bang, udah hampir putus asa gua bang. Aduh, jangan sampai putus asa lah, motor kita cuma pulsar, masa harus putus asa? Sepele masih. Udah hampir putus asa gua bang, pulsarku 180 tanpa engkol, berarti UG4 ya. Setelah masuk bengkel ganti gearset pakai Tiger. Oke. Karena punya pulsar kosong. Terus sekalian ganti kampas kopling karena udah slip. Kalau ini pakai kampas RE King katanya. Bukan RE King masih, kalau UG4 dia menggunakan kampas kopling dari RXZ ya. Nggak mungkin kalau ada RE King ya, nggak akan masuk. RE King ya, RXZ. Tapi pas tak bawa pulang, motor malah jadi selip parah atau tertahan bang giginya. Tapi pas tak bawa pulang, motor malah jadi selip parah atau tertahan bang. Giginya juga jadi minta nambah terus. Bulan berikutnya tak bawa ke bengkel lain, bengkel pulsar juga. Oh berarti sebelumnya dia di bengkel pulsar ya. Di sana disaranin porting sama peremajaan di bagian kopnya, bagian head ya. Pas pulang masih aja segitu-gitu aja tenaganya, paling nambah dikit doang. Padahal kampas koplingnya juga udah di setel dan dibongkar lagi. Tapi kenapa tetap aja ya bang? Mohon pencerahannya. Ini ada yang bales ya, kita coba lihat balasan. Oh ternyata masih berlanjut. Kalau di total udah bisa buat beli mesin copotan bang. Oh udah banyak banget berarti habisnya. Apa sebaiknya ganti mesin segelondong aja ya bang? Udah terlanjur sayang sama ini motor. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang banget. Jadi intinya gini, ini Mas Bro apa Mbak Bro ini? Pokoknya sahabat kita ini, ada teman kita ini, ya saudara kita, punya motor pulsar 180 G4. Dia masuk ke bengkel untuk servis, niatnya mau ganti gearset ya. Gearset, tapi gearsetnya kosong. Kemudian digantilah menggunakan gearset Tiger ya, punya Tiger, dan sekalian ganti kampas kopling punya RXZ ya, bukan punya RE King, RXZ. Tapi tenaganya malah jadi loyo atau jadi selip gitu ya, intinya jadi selip. Dan untuk ini masuk juga ke bengkel yang kedua, di sana juga sudah diporting katanya, dan tenaganya masih sama aja, nambah sedikit-sedikit aja. Dan kalau di total biayanya udah bisa buat beli mesin satu set, satu gelundung. Dan minta saran, apakah lebih baik diganti mesinnya satu set atau gimana? Karena masnya atau saudara kita ini sudah terlanjur sayang sama si UG4 nya ini, sama si pulsarnya itu. Bagus, mentalnya berarti baja. Jadi gini, dari pertama dibaca aja ya, ini di sini sudah jelas. Jadi ini juga
saran buat kita semua, buat mengingatkan saya juga. Jadi segala sesuatunya jangan terlalu fokus pada bagian mesin ya. Jangan terlalu fokus pada bagian mesin. Dan ketika kalian masuk ke bengkel, tolong jelaskan ke mekaniknya secara detail penyakit-penyakitnya atau apapun yang kalian rasakan pada motor kalian. Jadi biar si mekanik nggak salah ambil tindakan. Dan untuk kalian yang sebagai mekanik ya, atau yang punya bengkel, sebisa mungkin kalian jelaskan, kalian terangkan kelebihan dan kekurangan ketika kalian memberikan atau mengganti spare part yang seharusnya menggunakan spare part pulsar tapi lagi kosong dan diganti menggunakan spare part motor lain. Kalian harus jelasin kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa. Oke ya. Karena di sini untuk gearset dia menggunakan Tiger dan kampas kopling menggunakan RXZ. Nah, itu kan sudah bukan punya pulsar. Jadi para konsumen ya, atau saudara-saudara kita yang datang ke kita, ke bengkel kita, biasanya dengan pengetahuan yang awam. Jadi kita sebagai mekanik ya, sebagai saudara, kita harus jelaskan apa sih kelebihan dan kekurangannya supaya tidak terjadi miskomunikasi seperti ini. Jadi di sini sudah jelas, sangat-sangat jelas sekali. Kalau menurut saya di sini penyebabnya cuma satu, yaitu cuman bagian gearset. Cuman gara-gara gearset, tapi karena mungkin si abangnya terlalu fokus ke mesin dan terlalu fokus kepada kampas kopling, jadi yang jadi tersangka kampas kopling. Dan ketika masuk di bengkel kedua, si abangnya tidak menjelaskan ke mekanik berikutnya, mungkin tidak menjelaskan ke mekanik yang berikutnya atau ke bengkel yang kedua kalau beliau ini sudah mengganti gearset ya. Jadi mungkin hanya ngomong ganti kampas kopling malah jadi loyo gitu ya. Jadi gearset ya, kalau menurut saya ini karena gearset dia menggunakan gearset Tiger. Karena apa? Ukurannya sudah jauh beda ya, sudah jauh berbeda dari pulsar 180 G4 yang dia menggunakan gear depan 14, belakang 38 ya. Nah, itu kalau kita jumlahkan, kita bagi 38 dibagi 14, itu ketemunya sekian, atau kita hitung aja. Nggak apa, kita ini sekalian kita edukasi ya. Agak lama sedikit nggak apa-apa ini pembahasan ini. Kita cari dulu kalkulator. Aku paling males kalau ngitung-ngitung pakai tangan. Oke, jadi ini kalkulatornya sudah ketemu. Jadi untuk cara menghitung gearset ya, gear belakang dibagi ukuran gear depan ya gitu. Kita ambil patokan yaitu jumlah atau hasil pembagian gear belakang dan gear depan yang orinya, itu buat kita patokan ya. Kita jadikan patokan. Kita misalkan untuk pulsar 180 G4 dia menggunakan gear belakang 38 dan depan 14, jadi 38 dibagi 14 hasilnya 2,7 sekian. Jadi kita anggap aja 2,7 ya. Nah, jadi patokan kita yaitu 2,7 ya. Semakin banyak angkanya dari patokan kita, dari jumlah standarnya, misalkan lebih banyak jumlahnya dari 2,7, maka akselerasinya lebih bagus, lebih galak, tapi untuk tarikan atasnya itu semakin loyo ya. Jadi bila nanti lebih dari 2,7 maka akselerasinya bagus tapi top speednya loyo atau giginya sering nambah, pengennya nambah terus padahal udah mentok ya. Dan apabila jumlahnya lebih kecil dari jumlah patokan atau dari 2,7 maka akselerasinya semakin berat, tetapi untuk tarikan atasnya dia akan semakin panjang atau tenaganya jadi semakin loss. Oke, kita hitung menggunakan Tiger. Patokan kita 2,7 ya. Tiger itu kalau nggak salah ukuran belakang 43 ya, 43, depan 13 dibagi 13. Oh, hasilnya 3,3 sekian, jauh sekali ya. Satu angka naik satu angka
di belakang koma itu sudah sangat merubah karakter mesin. Misalkan patokan kita 2,7, naiklah 2,8, itu sudah terasa bedanya. Apalagi ini sampai di angka 3,3 ya. Itu makanya kalau hanya untuk sementara substitusi boleh menggunakan Tiger, bisa ya. Tapi kalau untuk motor buat harian, kemudian jalannya jarang yang nanjak-nanjak, kemudian kita nggak pernah bawa beban berat, kalau menurut saya jangan pakai Tiger. Kasihan mesinnya teriak-teriak ya. Kalau buat lari 80 aja pasti udah teriak-teriak. Bahkan kalau mesin kita nggak sehat, 60 aja kayaknya nggak nyampe. Oke ya, jadi permasalahan simple hanya di bagian gearset. Kemungkinan bagian di gearset ya, karena kampas kopling kan udah dibongkar 2 kali. Yang pertama pemasangan, yang kedua dibongkar di bengkel berikutnya, dan itu sama-sama bengkel Pulsar. Nggak mungkin ya kalau sampai ada yang kelewat di sana. Tapi kalau untuk gearset, karena mungkin miskomunikasi, silahkan dicek aja nantilah ya. Nanti abangnya silahkan komentar lagi ya di video terbaru, di video yang terakhir ya, paling terakhir saya upload gitu ya. Pokoknya apa yang saya upload nanti terakhir, abangnya komentar lagi aja setelah ganti gearset. Apabila masih sama, nanti kita bahas yang lainnya lagi ya.